Baik, pada video ini kita akan membahas tentang nasib Bapak Ibu guru sekalian yang TMT-nya 2 Januari 2019, yang mana Bapak Ibu sekalian tidak termasuk sasaran PPG dalam jabatan. Nah, mungkin ada informasi lebih lanjut atau mungkin ada data-data yang perlu Bapak Ibu ketahui terkait dengan fakta atau Bapak Ibu sekalian yang mengalami atau dalam kondisi TMT 2 Januari 2019. Ini sangat tepat sekali, silahkan bisa menyimak informasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Skillpedia. Di sini kali ini akan kembali menyajikan info bagi Bapak dan Ibu sekalian. Khusus ini ya, kali ini adalah khusus bagi Bapak Ibu sekalian yang TMT-nya 2 Januari 2019. Video ini kami buat terinspirasi dari atau terangkat dari pertanyaan dari sahabat rekan kita yang bertanya nasib TMT 2 Januari 2019 untuk PPG ya Bapak Ibu sekalian ya. Dan di sini kami coba menyajikan informasi yang tentu ini bisa menjadi referensi bagi Anda sekalian ya Bapak Ibu sekalian. Barangkali ada Bapak Ibu sekalian sahabat Skillpedia yang telah subscribe di channel ini yang termasuk pada kategori ini, coba tinggalkan di kolom komentar ya. Silahkan, kami ingin memantau atau mengetahui seberapa banyak, dan mungkin ada keluh kesah bisa juga langsung tinggalkan di kolom komentar. Siapa tahu nanti kami bisa meng-up atau meneruskan ya dengan kapasitas yang kami miliki sebagai salah satu bagian dari media pendidikan ya. Nah, kita telisik ini, kita ketahui bersama bahwa pada saat seleksi atau pendaftaran PPG dalam jabatan 2022 ini, pada saat 4 Februari 2022 ini telah resmi dirilis. Pada saat itu hanya pada pendaftaran saat itu ditujukan di sini, yaitu hanya sebagai atau bagi guru yang diangkat sampai 31 Desember 2015 dan diangkat 1 Januari 2016 hingga 1 Januari 2019. Ini ya Bapak Ibu sekalian, perhatikan baik-baik ini. Nah, sekarang muncul pertanyaan, bagaimana kalau setelah 1 Januari 2019 ini diangkat sebagai guru atau sebagai pendidik? Tentu ini menjadi sebuah masalah atau Bapak Ibu sekalian yang mungkin ya diangkat ya menjadi PNS atau CPNS per 1 Januari 2019 ya. Setelah ini khususnya 2 Januari ini menjadi galau ya tentunya. Wah, nanti PPG-nya bagaimana? Padahal di sini kan hanya tercover yang sampai 1 Januari 2019 ya. Ini. Nah, di satu sisi kita ketahui juga bahwa kuotanya juga di sini disediakan 40.000 TMT sampai 2015, dan yang kategori 2 tadi ya, kategori 2 2016 sampai 1 Januari 2019 ini ada 36.000. Dan malah justru ada PPG model baru atau PPG prajabatan ya, itu 40.000 kuota ini. Nah, ini pada PPG prajabatan tahun 2022 atau tahun ini kita juga ketahui bersama bahwa di sini juga sudah resmi yang bisa mendaftar adalah guru yang belum terdaftar di Dapodik. Sampai detik ini juga kami belum mengetahui dampak misalkan Anda TMT 2 Januari dan seterusnya ingin mendaftar PPG prajabatan, padahal Anda kan sudah masuk data di Dapodik. Nah, nanti sistem sampai saat ini kami belum mengetahui apakah bisa menolak atau bisa tercover ya untuk mendaftar. Nah, kalau hemat kami di sini persyaratannya sudah jelas bahwa yang sudah masuk Dapodik ini tidak bisa, karena memang PPG prajabatan ini khusus bagi yang fresh graduate istilahnya, yang belum benar-benar menjadi guru. Jadi benar-benar fresh, benar-benar belum masuk di Dapodik. Jadi Bapak Ibu sekalian yang TMT 2 Januari 2019 dan seterusnya sudah jelas di sini tidak berpeluang, tidak bisa mengikuti PPG prajabatan. Padahal ini PPG prajabatan memang sudah dinanti-nanti ya. Kita ketahui bahwa kelebihan atau keunggulan dari calon guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik banyak keunggulannya. Misalkan P3K ya, itu juga memiliki nilai-nilai yang lebih atau mendapatkan afirmasi. Nah, ini tentu menjadi sebuah permasalahan. Sudah jelas bahwa PPG prajabatan yang biasa kita sebut
dengan model baru pada saat itu ya. Nah, model baru ini yang dimaksud benar-benar calon mahasiswanya adalah lulusan S1 pendidikan atau non pendidikan ya. Benar-benar lulusan, jadi benar-benar fresh, nanti baru mendaftar. Ya, mendaftarnya kalau lulus seleksi administrasi baru bisa tahap berikutnya. Dan di sini juga kami belum menemukan terkait dengan 2 Januari 2022. Adapun dulu sempat menjadi sebuah angin segar dulu Bapak Ibu sekalian ya. Ada namanya PPG Prajabatan Transisi ya. Jadi di sini calon aparatur sipil negara atau CASN guru baik PNS atau P3K langsung bertugas sebagai guru pada masa menjalani studi PPG. Ini menjadi sebuah pertanyaan atau kita masih bertanya-tanya tentunya. Khususnya PPG Prajabatan Transisi ini khususnya ya untuk guru hingga 2021 ini ya. Ini otomatis ketika rekrutmen guru tahun 2021 kemarin juga ada seleksi P3K. P3K tahap 1 dan tahap 2 dan mereka banyak yang sudah lulus atau Bapak Ibu sekalian ada yang termasuk dari ini. Dan tentu jika Bapak Ibu sekalian yang sudah lulus P3K ini belum mengikuti PPG otomatis juga tidak termasuk atau tidak tercover P3K, tercover PPG dalam jabatan kalau TMT-nya Bapak Ibu hitung 2 Januari ya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah mulai honornya lama itu kemungkinan besar tetap masuk. Tetapi kemarin juga kita sempat terkendala. Kenapa? Terkendalanya adalah di sini Bapak Ibu sekalian ya. Ketika Bapak Ibu sekalian kemarin lulus P3K, hal itu menjadi ganjalan. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian pada saat seleksi PPG dalam jabatan itu dibuka, yang bisa mendaftar adalah minimal guru tetap yayasan atau yang statusnya PNS ya, sesuai dengan persyaratan administrasi. Dan tentu Bapak Ibu sekalian yang baru diangkat P3K kemarin mentok atau status kepegawaiannya tidak memenuhi syarat ya. Dan ini menjadi sebuah PR kembali dan ini bisa saja Bapak Ibu sekalian ya sebuah persiapan mungkin ya pemerintah menyiapkan nanti khusus yang Bapak Ibu yang diangkat 2021 baik P3K atau CPNS setelah 2 Januari 2019 akan ada skema khusus tersendiri karena di sini tertera jelas di sini Bapak Ibu sekalian ya. Calon aparatur sipil negara guru langsung bertugas sebagai guru pada masa menjalani studi PPG ya. Jadi seperti PPG dalam jabatan. Nah, adapun Bapak Ibu sekalian jangan khawatir ya. Mudah-mudahan nanti segera ada rilis kebijakan ya bagi Bapak Ibu sekalian yang masuk kategori ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian terkait dengan 2 Januari 2019 dan seterusnya Bapak Ibu sekalian apalagi yang sudah P3K atau baru diangkat CPNS tahun 2019 kemarin ya masih ada rekrutmen guru atau 2020 itu otomatis ya ditunggu karena memang belum ada kebijakan ya sampai detik ini. Kalau mungkin Bapak Ibu sekalian mengetahui boleh disampaikan di kolom komentar kami ya. Mudah-mudahan informasi ini bisa memberi pencerahan ya sedikit ya Bapak Ibu sekalian ya. Jika ada pertanyaan atau kendala tinggalkan di kolom komentar dan jangan lupa ikuti terus update dari Schoolpedia ini dan semoga terus menyajikan manfaat untuk Anda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.